bedering sakti si etero sakti nah tapan na tak nero ipacong-coreng jadi Pak Yai itu sakti bisa begini bisa begini bisa begini bisa begini iya tak iya bisa begini bisa begini si etero sakti nah tapan na etero ipacong-coreng jadi Arya ban mau nyetor peseda iya hari deki abudu telobolo ada banda terima kasih pada nak pesena dia sabak sampai setengah bulan atau sebulan coba buktikan apa yang terjadi langgiain langgiain beli abudu langgiain lah nyambi bese berpemiliar kan janji sebulan ke sebulan langgiain letak itu melampat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, segenap pengasuh pondok pesantren, pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, wabil khusus yang mulia Kiai Haji Muhammad Nur Khatib Thalib, yang mulia Kiai Haji Bishri Mustafa beserta pengasuh Musalla Nurul Khalili Al Ustadz Farid beserta majelis keluarga dan para kiai, para ustadz yang lain yang alhamdulillah bisa hadir di majelis ini. Semoga beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan semoga kita bersama mendapatkan barokah dari beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para pejabat pemerintah yang hadir, baik dari forum koordinator pimpinan di kecamatan, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, yang terhormat Kepala Desa yang saat ini diwakili oleh Sekretaris Desa beserta segenap aparatur Babinsa, Babin Kamtipmas yang hadir, Bapak Epuh, saya hadir, wali santri, wali murid, saya malarmu kesetajana iparingna kesehatan sareng Allah. Ada satu pernyataan menarik dari salah seorang tabi'in, orang yang hidup setelah sahabat. Jadi sahabat itu hidup di masa Nabi, kalau tabi'in itu hidup di masa sahabat. Beliau bernama Ibrahim An-Nakhai.
Beliau menyatakan bahwa muallimus sibyan, orang yang mengajarkan kebaikan apalagi Al-Quran kepada anak-anak kecil. Ustadz Farid nih mungkin kalau Ustadz Farid so ini kasih mabada tastaghfiru lahul malaikatu fis sama, tastaghfiru lahul malaikatu fis samawati. Beliau ini yang ikhlas mengajarkan kebaikan apalagi Al-Quran kepada anak kecil, dimintakan ampun kepada Allah oleh para malaikat yang ada di langit. Amin. Allah luar biasa, sebagai ganti gaji yang tidak pernah ada. Waddawabu fil ardi, dan dimintakan ampun kepada Allah oleh binatang-binatang yang melata di atas bumi. Jadi seluruh binatang apapun saja yang melata di atas bumi, agelejer di bumi ini, ingin letak onar, ingin ajam, semua memintakan ampun kepada Allah untuk beliau. Allah, sampean jangan iri, karena sampean tidak peduli. Jadi yang harus peduli adalah ayam-ayam, binatang-binatang ternak yang peduli, karena wali santri sudah tidak peduli. Jadi harus dihandle oleh sapi, kambing, ayam, semut, dihandle oleh mereka. Kenapa? Karena wali santrinya sudah tidak peduli. Jadi sampean tidak usah, kok tidak enak ini pidato ini, tidak usah main tidak enak, karena memang ini real nyata di lapangan. Begitu. Wattuyuru fil hawa, wow. Dan semua burung yang ada di ini di angkasa ini. Burung apa saja, benih burung Madura. Burung Madura gagal berarti. Ini burung. Ya burung. Apalagi persis seperti nyanyian anak-anak TK, burung kakak Tuhan mendoakan beliau. Semua burung yang ada, burung semua yang ada ini, terutama di daerah apa Tegal Harjo. Di daerah Tegal Harjo ini sudah mepet-mepet ada apa? Hutan, dan yang di situ yang jelas banyak burungnya. Itu semua memintakan ampun kepada beliau. Allah, alhamdulillah. Ada lagi. Alhamdulillah. Peraten beliau. Kenapa? Karena sudah dimintakan ampun oleh para burung. Ada lagi, wal hitanu fil bihar, dan dimintakan ampun oleh al hitan, semua ikan-ikan laut fil bihar yang ada di lautan, samudra yang ada di mana-mana, di situ ada ikannya, memintakan ampun kepada muallimus sibyan. Di mana jenengan dapat keterangan ini, Yai? Saya mendapatkan dari kitab namanya Bustanul Arifin, yang mengarang itu Syekh Nasr bin Muhammad As-Samarqandi, juz 1 halaman 416. Jadi biar tahu dan paham bahwa ini bukan omon-omon. Kata Pak Prabowo, bukan omon-omon, bukan hanya omong kosong, tapi memang ada dalil, dan dalilnya memang ada kitabnya, dan saya tidak ngarang. Berarti, sekali lagi, berarti beliau sebagai pengajar kebaikan, pengajar Al-Quran kepada anak-anak yang masih kecil, berarti semua yang ada di alam ini berpihak kepada beliau. Satu contoh, mohon maaf Pak, mohon maaf, ini bukan hanya ilmu cocok logi. Apa cocok logi? Dicocok-cocokkan, dipas-paskan. Apa dia? Mabuk lu. Salah ada Pak Kak. Tes. Gimana tanya, Pak? Satu bukti bahwa son saja tidak berpihak ke saya. Karena saya tidak mengajarkan kebaikan pada anak-anak, tapi saya justru mengajarkan kepada yang tua-tua. Son saja
saja tidak cocok, tapi beliau ketika sambutan enak mulai tadi, Masya Allah. Jadi itu satu contoh bahwa semua cocok pada beliau. Tadi saya waktu duduk ada kabar begini, biasanya hujan loh yai sini, tapi sekarang tidak hujan. Apa masih kurang bukti? Apa masih kurang bukti bahwa ternyata alam bersahabat kepada beliau? Oh, tidak usah sampean mendatangkan pawang hujan, tidak usah pawang-pawang. Berarti beliau ini secara otomatis sudah pawang. Kenapa? Yang mendoakan seluruh apa yang ada di bumi dan di langit loh. Malaikat yang mendoakan. Allah. Sedangkan malaikat wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat itu tidak pernah tidur. Malaikat itu tidak pernah makan dan tidak pernah minum, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Jadi lucu dulu ada yang mengaku keturunan malaikat Jibril. Lucu itu rotok miring gitu. Jadi orangnya itu gila itu, ngaku keturunan malaikat Jibril. Kapan malaikat Jibril itu pernah kawin? Betul? Lengkap. Indonesia itu lengkap. Cuma kurang satu, tidak ada yang berani ngaku Tuhan. Kalau ngaku keturunan malaikat Jibril ada. Yang mengaku jadi nabi, banyak. Nabi. Barusan ini ada di daerah Jawa, di mana Jawa Tengah apa begitu, yang mengaku bahwa ada satu kerajaan yang menjadi imam bukan seluruh negara katanya. Lap ongkuring Indonesia. Wes, sudah tidak mau bahas itu saya. Jadi Muallimus Sibyan itu luar biasa. Oleh karena itu tidak berlebihan manakala Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan innallaha la yuridul adzaba bi ahlil ardi. Sesungguhnya Allah itu bila mana berkehendak akan menurunkan musibah dari langit ke bumi. Fa idza sami'a ta'milimal muallimis sibyan al-hikmah. Tapi bila mana ketika Allah mau menurunkan musibah dari atas langit ke bumi, tahu-tahu Allah masih mendengar ada orang yang telaten mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kecil, sarafa dzalika anhum, pada waktu itu Allah menggagalkan, mengurungkan niatnya untuk menurunkan musibah. Allah. Jadi desa di sini siapa penyelamatnya? Adalah guru-guru ngaji yang ada. Tepuk tangan untuk guru ngaji. Tapi ya ada tapinya ini. Naas yang sangat kita prihatin, yang memprihatinkan itu apa? Beliau sudah sangat berjasa. Satu, sampai tadi ada keterangan musibah saja gagal karena ada orang yang telaten mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil. Satu. Yang kedua, dan ternyata beliau ini dimintakan ampun oleh seluruh makhluk baik yang ada di langit maupun di bumi, bersahabat dengan beliau. Tapi yang memprihatinkan, malaikat saja bersahabat, seluruh binatang saja bersahabat, peduli sama beliau. Kenapa? Karena ini adalah yang menjadi tempat ini selamat gara-gara pengajar Al-Quran. Tapi pertanyaannya adalah mengapa wali santri kok tidak peduli? Berarti wali santri itu adalah golongan lain. Ini apa makhluk halus atau semi halus atau kasar apa semi kasar? Helap. Alhamdulillah. Jelas, lugas, tangkas, helap. Ikan yang ada di lautan itu berarti kasat mata, dan banyaknya itu luar biasa. Bahkan ini ikan yang ada di lautan tuh unik loh. Ikan yang ada di lautan itu tubuhnya tidak asin,
ketika dia berada hidup di air yang asin. Tapi ketika keluar dari laut ternyata dia asin. Itu unik. Hidup di air yang tidak pernah najis. Apa? Laut. Laut itu air yang tidak pernah najis. Huwa tohuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Jadi yang disebut dengan air lautan itu halal bangkainya. Yang hidup di situ bangkai. Karena banyak yang tidak usah disembelih kan, bangkai mati. Itu kan bangkai halal, tidak usah disembelih makan. Oleh karena itu kalau kita datang ke negeri atau daerah yang di situ adalah minoritas Islam, mayoritas di luar Islam, maka ketika kita datang ke rumah makan paling aman minta ikan laut. Hillu maitatuhu. Kalau daging, walaupun tertulis warung halal, warung Islam, tapi di situ minoritas, khawatir yang menyembelih tidak baca basmalah atau apa, kan khawatir kan? Lah paling aman apa? Alhamdulillah, paling aman. Terutama kata anak santri, akal tus sama kata hatta roksaha. Saya makan ikan laut sampai kepala-kepalanya. Apa? Kendui. Kendui. Benih kuni tok kroto, kotak. Kendui. Nyaman. Gerua halal. Halal. Maka bila mana ada orang yang begitu sabar menghadapi semua keadaan, itu disebut hatinya bagaikan bahtera nyegoro. Orang rumah ingat tasik. Kenapa? Karena lautan walaupun itu dibuat najis, ada orang berusaha untuk membuat air laut itu najis. Satu contoh, dibuang bangkai, dikencingi, tidak pernah ada yang namanya lautan najis dari saking dalamnya dan dari saking luasnya. Oke, wis kita lanjut. Mengapa? Nah, sendirilah mengapa rela. Tina, coba bahas wali murid dah torot helap perwa. Mengapa orang yang mengajarkan kebaikan itu kepada anak itu kok mendapat perhatian khusus? Karena rata-rata para ustadzah, asatid, ustadzat, bukan asatidah. Bodoh orang ngocak asatid, asatidah, salah itu sama. Jadi yang betul asatid, ustadzat. Jadi asatid, ustadzat, ustadz laki pun ustadz bini, begitu. Yang mengajarkan kebaikan itu rata-rata pasti akan mencakup kepada 4 hal. Kira-kira apa 4 hal itu? I'lam annat taharata laha arba'u maratib. Ketahuilah, penyucian diri itu di orang manusia itu bisa suci, bisa baik, itu ada 4 tingkatan. Ini rata-rata diajarkan oleh guru. 4 tingkatan. Al-ula, adapun tingkatan yang pertama, tathhirud dhahiri minal ahdas wal ajnas wal anjas wal fudalat. Menyucikan tubuh dari hadas kecil dan besar, menyucikan tubuh dari najis-najis, menyucikan tubuh dari hal-hal yang lebih dan itu membuat dia najis. Agep ambian male tak najis badan ya jarin ben guru suci dari hadis kecil dan besar niki ya jarin ben guru nika. Bahkan guleban sampian nih keseoning lambak betal wudhu beni dari pesantren, dari guru ngaji, betul? Cenga bahkan guleban sampian panika diajarkan bagaimana cara sholat bukan di pesantren tapi di musola. Pesantren itu hanya melanjutkan, itu harus jujur kita. Pesantren itu pelanjut, bukan perintis.
Ini perintis. Pesantren tuh penerus. Paham ya? Jadi kalau ada pondasi, siapa pondasinya? Guru ngaji. Guru ngaji. Dan beliau sendiri yang mengenalkan kita kepada Allah. Siapa Allah itu? Bagaimana sifat-sifat wajib Allah? Bagaimana sifat-sifat yang mustahil bagi Allah? Maka pujian-pujian itu seringkali dibaca di musola kalau dulu. Wujud kidam baqa muha. Nah, ini alumni musola ini. Qiyamuhu binamsihi wahda niyat qudrat iradat ilmu hayat. Terus sama qadiran hayyan sami'an mutakan. Inilah saudara-saudara alumni musola. Alumni musola. Kalau di pondok sudah tidak begini. Apa di pondok itu? Ja'a rajulun, ja'a fi'il madi dayyaru wala rajul. Begitu sudah. Ra'aitu zaidan gitu. Mana yang fa'il, mana yang maf'ul. Terus itu dibaca rafa apa dibaca nasab. Pondok itu sudah. Oh. Tapi bedanya guru dulu dan sekarang itu sangat beda. Kalau dulu mendidik bukan hanya mengajarkan. Dengan cara apa? Kalau salah dipukul. Biasa kalau dulu. Sekarang dituntut. Begitu Pak? Dituntut. Visum. Divisum. Jelas ini ada pukulan. Dilaporkan. Masuk mondok sampean. Mondok lagi di mana ya? Di kepolisian. Mondok lagi. Sehingga dengan adanya aturan-aturan yang seperti ini, maka jangan salahkan bila mana anak-anak kita sekarang ini kehidupannya sudah semakin tidak karuan, akhlak sudah semakin tidak ada. Dulu orang pinter itu jarang, tapi orang benar itu banyak. Sekarang orang pinter itu banyak, tapi orang yang benar sedikit. Ada apa ini? Ya ada itu tadi. Bukan karena hantu. Ya ada itu tadi. Apalagi Pak Bu sekarang dengan adanya media sosial, ada telepon namanya telepon pintar, smartphone. Teleponnya yang pintar, pemakai teleponnya akhirnya otaknya tidak ada. Betul? Otaknya tidak ada karena semua sudah dimudahkan. Ada sekarang teknologi namanya AI. Betul? Coba buatkan gambar, seret, terbuat sudah. Coba buatkan film sekilas tentang ini, seret, keluar sudah. Coba buatkan tentang materi begini, seret, keluar sudah. Jadi teleponnya yang cerdas, pemakainya bodoh. Sehingga sekarang di Eropa sana, bukan di sini, di Eropa sana, bukan di Indonesia, yang memproduk telepon pintar itu sudah semakin sadar. Kembali lagi kurikulum di pendidikan-pendidikan, kurikulumnya sudah tidak pakai teknologi seperti ini, harus menulis kembali. Mengapa? Karena dengan menulis berarti dia menghafal. Kalau tidak percaya sampean, coba sekarang diadu bagaimana matematikanya orang sepuh dengan anak sekarang, coba. Perkalian itu kalau bapak-bapak yang sudah sepuh, ibu-ibu hafal itu. Dari perkalian 1 sampai 10 hafal. Pembagian hafal. Sekarang bukan hafal, pinter. Pinter apa? Cari kalkulator. Nah ini loh sekarang. Jadi semakin cerdas otaknya, semakin dihilangkan otaknya. Oleh siapa? Oleh HP. Dulu siapa lingkungan anak itu? Keluarga.
Siapa lingkungan anak itu? Orang tua. Sekarang siapa lingkungan anak? HP. Kalau dulu ketika HP masih tidak ada, semua anak-anak kita itu dengan kita diajarkan bagaimana harus bergerak, datang ke rumah paman jalan kaki, ke sawah jalan kaki. Sekarang alhamdulillah Pak sepeda motor pun lambak karbohidrat daripada bedegi ya karbohidrat beda nasi ro bedegi ya saja pun Ustad gelak saja pun Pak tinggi kakan tekos ruak bedegi ya lambat. Tapi mengapa sekarang jangan terlalu banyak makan karbo lo ya, jangan terlalu banyak makan karbo. Kenapa? Bukan karbohidratnya yang salah, orangnya ndak pernah gerak. Mun lambat jo aku limonon sentar kasaba sing arek makin gampang. Betul. Bahkan sekarang otak kita itu dibuat, kita itu ingin meniru orang tapi tidak tahu tentang perjuangannya orang. Katakanlah orang ini, desa sini ada orang sukses, Pak Haji ini sukses, Pak Haji ini sukses, Pak Haji ini sukses. Itu yang dilihat suksesnya saat ini, tapi tidak pernah dia tahu bagaimana perjuangannya dia sukses. Bedering sakte si etero saktena, tahapan tak nero. Ya pacong coreng jadi. Oh, Pak Yai itu sakti, bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Iya tak? Iya bisa begini, bisa begini. Si etero saktena, tahapan tak etero. Ya pacong coreng jadi. Arya ban mau nyetor peseda ya. Hari deki abudu telobolo. Ada banda? Terima kasih. Pada nak pesena dia sabar sampai setengah bulan atau sebulan. Coba buktikan. Apa yang terjadi? Langgiain. Langgiain. Beli abudu langgiain. Lenyambi besar berpemiliar dah. Cek janji sebulan ke sebulan langgiain letak itu melampat. Wal qasdal tablugu, santai-santai pasti sampai jaru kepuruk. Coba mengen. Bismillahirrahmanirrahim, semoga tidak salah. Semua makanan kita itu rata-rata terburu-buru. Belum masak disuntik masak. Betul? Sip, tekur ya. Belum masanya disembelih karena disuntik akhirnya bisa disembelih. Ayam-ayam Run. Betul? Iya itu sudah ayam. Ayam kampung itu sampai tahunan mau disembelih. Mau bertelur itu sampai sekian bulan. Sekarang dengan cara begitu diobat tahu-tahu keluar sekian bulan keluar. Jadi semua terburu-buru. Akhirnya semua terburu-buru. Metode cepat terburu-buru. Ada akselerasi. Kurikulum akselerasi, percepatan. Akhirnya umur juga cepat loh Pak. Umur cepat loh sekarang. 40 meninggal dunia, 50 meninggal dunia. Kenapa? Karena memang musimnya adalah musim cepat. Jadi semuanya akselerasi, semuanya percepatan. Pendidikannya akselerasi, rezekinya mau akselerasi, matinya juga akselerasi. Masuk. Masuk ngeronyona akselerasi. Sekemi tahun lah. Akselerasi. Ya Allah, wong kita sholat itu sering laporan ini. Lutut kita itu sering curhat kalau kita sholat. Krotok, krak, gitu, krotok, krak. Wah. Apa bisa punya krotok? Yakin bener jin. Krak,
krotak krotok. Coba sekarang itu ki umur ki ngode kok letok krotokan krak 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 nggih. Jarak yang Yanur kena tak bisa kemarin ini kulur kan kok kemarin. Wah mak itu kan nganu nesun apa dek repot gimana tok krotokan kok ngejang krotok mak krotokan. Siap masa kok mentiku mau ngecap gulegur. Krotok krotok. Allah yo coba sepo-sepo ki hadir loh, masih hadir bisa mengikuti acara. Ya Allah, coba tanyakan pada beliau umur berapa beliau. Kenapa? Karena beliau itu santai. Coba tanyakan prinsip hidup beliau. Apa yang sudah tidak didapat sudah jangan difikir. Tanyakan sama beliau. Tanya lagi ke sepo-sepo. Loh Pak sampean kok Pak jenengan kok sehat Pak, jenengan itu kok enak Pak, santai. Ya buat apa ndak santai? Nah apa yang tidak kami dapat ya sudah, itu bukan bagian saya. Loh sekarang kan tidak loh. Apa yang tidak kita dapat harus didapat. Dipaksa, akhirnya di luar kemampuan. Setiap yang di luar kemampuan pasti ada risiko untuk tubuh kita, terutama pikiran kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebentar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata dia tidak mensyukuri nikmat yang ada pada dirinya, tapi selalu dia melihat kepada rizki yang ada di tetangganya. Ketika melihat rizki yang ada di tetangganya, maka dia kena penyakit yang baru. Apa? Suudzon. Salah prasangka. Prasangkanya itu praduganya jelek. Aracer. Membunuh pesing. Aracer. Andi guru aro asapuk biru di tuyul, macam-macam praduganya salah. Kenapa? Karena dia sering melihat rezeki orang, tidak pernah mensyukuri nikmat sendiri. Ada apa enggak? Alhamdulillah. Sip, seneng gue mendengar makai salah jujur. Alhamdulillah. Padahal benih bahasaan. Mohon bahasaan kan jujur. Biasa tak bahasaan tak jujur. Ternyata tetap jujur. Alhamdulillah. Wasdani ya. Adapun apa sih penyucian yang kedua itu pasti diajarkan oleh guru. Apa? Tathhirul jawarih minad dzunub wal asam. Tubuh itu supaya suci dari dosa. Diajarkan. Caranya bagaimana? Dulu itu ada pesantren, ada pondok pesantren. Kalau andaikan diistilahkan, pesantren itu semi diasramakan. Contohnya bermalam di musola. Itu pesantren. Tetimbian nak melambokkan kita kan nginep kan? Nginep di musola. Itu namanya pesantren, semi asrama. Kenapa semi asrama? Karena masih pulang ke rumah. Tapi ada pondok pesantren, itu ada asramanya. Ada asramanya, bermalam di situ, hidup di situ dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Syawal masuk, terus kemudian Rabiul Awal mulut pulang. 10 hari kembali lagi. Sya'ban pulang lagi dan lain sebagainya. Nah, Kak Dinto para Rabu diajarkan bagaimana dipantau oleh ustadz di sini. Santri putra, santri putri tidak boleh kumpul. Santri putri bermalam di sana, santri putra bermalam di sini. Dengan macam-macam kegiatan lem saya kelako, bal-balan, pura-pura, tebuk, kiai nanti pakai detedu. Bodoh selesoh amai nabal, main ngik-rengian. Lentero sapu lidi dibakar. Terus kemudian dimatikan dengan ludah, terus dipotong, masukkan ke kaki, di kuku anak yang sedang tidur. Terus
sholat pak, oh kejok satu, wah. Sebentar, mereka itu semua bahagia padahal dia menderita. Itu seneng itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Loh Ustadz sampean kok tahu? Karena pelakunya saya dulu. Jujur mungkin menimpa saat jujur pelakunya saya dulu. Pagi hari sudah mengisi jeding, itu yang ngisi santri. Dulu masih tidak ada mesin air, tidak ada sanyo, tidak ada apa-apa. Itu setelah itu ngaji lagi Quran, setelah ngaji lagi baru pulang, baru masuk SD. Dulu begitu. Sekarang alhamdulillah berhenti masuk tidak jelas, masuk juga tidak jelas, tidak ada yang mengantarkan. Itu anak siapa? Apa anak yatim atau semi yatim? Sama seperti tadi, ini makhluk kasar apa makhluk halus? Tahu-tahu datang Ustadz Farid bilang, lah anak siapa pun anak siapa pun. Tahu-tahu innalillah, tahu-tahu katanya sudah berhenti. Kemana nak itu? Mondok Ustadz, ndak pamit, ndak apa-apa. Jadi Ustadz Farid wujuduhu ka'adamihi, ada tapi dia dianggap tidak ada. Ya karena tadi semua berpihak, jadi dianggap makhluk halus. Udah Pak kawali murid papaan kayak oke. Setelah mondok berapa tahun, alumninya tuh loh nggak pernah sowan sama Ustadz yang ngajarkan Quran. Dianggap dulu itu dulu dulu guru saya. Oh berarti sekarang bukan gurunya. Itu dulu guru saya, berarti sekarang bukan gurunya. Maaf Pak, Bu, orang tua itu ada tiga. Ada orang tua yang melahirkan, bapak ibu kita. Ada orang tua yang menikahkan, mertua laki-laki dan perempuan. Ada orang tua yang mengajari kebaikan, mengajarkan kebaikan. Itu guru kita. Itu tidak akan pernah putus sampai kiamat. Memayu mulai kan? Itu tidak pernah putus sampai kiamat. Tidak pernah putus, jangan sampai putus. Tidak ada bekas mertua, tidak ada. Jadi kalau kita sudah cerai dengan istri kita atau cerai dengan suami kita, itu tidak ada bekas mertua, tidak ada. Wudhu saja, kalau kita setelah wudhu kemudian jabatan tangan dengan mertua kita, itu tidak batal. Orang sama istri batal, sama mertua tidak batal. Itu berarti orang tua kita. Maka dalam hati itu posisikan sebagaimana orang tua. Apalagi guru. Esok enggak kata tek sambung. Aduh, mak do iya ya. Ya begitu memang, bila mana ada keterangan yang pas untuk kita, menusuk ke hati kita. Bapak Ibu, yang punya tugas untuk mengajarkan Al-Quran itu bukan Ustadz Farid Pak, tapi kita sebagai orang tua. Tugas kita itu ada tiga: memberikan nama yang baik, mengajarkan Al-Quran, dan mengajarkan akhlak. Itu tugas kita loh pada anak kita. Kemudian karena kita tidak mampu, akhirnya ada peralihan tugas, diserahkan kepada guru ngaji. Kok tahu-tahu tidak ada penyerahan, tidak ada pamitan. Bahkan anaknya sendiri kalau sudah alumni pesantren tidak diperintah, tidak disuruh untuk sowan sama ustadznya yang dulu. Alhamdulillah. Dan segala kesimpulan helap ben papan. Alhamdulillah, yang tak cocok entar dan nak yuk. Cet ngalaki saya cocok bingko bener. Akhirnya ada kan tekos bagai. Bagai padit kan tekos. Aja ring tekos ya doa akin. Pas kancan nate itaren-taren. Tekos
tekos. Teti canteko cek tangkancai bedai. Lu ben marin ya. Cek lah ya terakhir apa berdosa ke ustad jadi. Teaterin, aku ganggu ben tekos. Cantekos buka. Lu coba. Ini maaf loh Pak, maaf Pak. Saya ini sebenarnya hanya ingin menjalankan apa yang dijelaskan oleh tadi Pak Sekretaris Desa itu. Mohon doa ya, sini banyak padi dimakan tikus. Kemudian saya cari kesesuaiannya. Supaya apa? Introspeksi diri. Ore paling cakancana. Ada apa mak ada iya kan? Masa teko subah masuk desa. Wes, lanjut. Berapa menit lah? 40. Kalau kita bentar tekos raja gini ada tekos. Sudah 40 menit. Yang ketiga, tathhirul qalbi minal akhlaqil madmumah warrada'ilil mamqutah. Yang ketiga, mensucikan hati dari akhlak yang tercela dan sifat-sifat yang dibenci. Jadi ini diajarkan akhlak dok remah. Siapa yang mengajarkan Ustaz? Dengan cara apa? Dengan cara diberi didikan, pendidikan. Beda loh. Ta'lim dan tarbiyah itu beda. Ta'lim itu mengajarkan itu berarti ada proses peralihan, transfer ilmu dari ustadz kepada anak. Tapi kalau tarbiyah, pendidikan, itu dengan cara dididik supaya dia punya akhlak yang baik. Mbian nih kak oning nih kak bungkaan nih. Ada teko Ustaz? Coba ini pohon-pohon yang masih kecil ini, bunga-bunga yang masih kecil. Ini bisa dibentuk loh. Dengan cara apa? Diikat. Kui kabel, pakai kawan. Sampai rajin-rajinnya teki-teki nah, sesuai dengan bentuk kita itu. Yang kita bentuk itu. Artinya yang masih kecil ngaji di langgar di musola sini itu dibentuk oleh Ustaz. Supaya akhlaknya bagus. Sampean ngerti pada pengajian, paham kepada pengajian, terus kemudian senang ikut pengajian seperti ini hari ini, itu karena didikan orang tua loh Pak. Didikan Ustaz loh. Orang tua, Ustaz sampai senang. Padahal ini musim kerja sekarang. Pengajian tuh kaprahnya malam. Ini siang loh. Biasa sampean ada pengajian Pak Duhur, ada pengajian seperti ini. Panjenengan kok bisa hadir? Karena didikan dari sesepuh. Andaikan tidak ada didikan dari sesepuh maka sudah tidak biasa. Kalau tidak biasa, tidak bisa. Masa sehat semua sampean? Teku petojun, tek temu karun. Berapa makin nguncur jak lengeronyo? Dah ada masalah. Bete bentang ngaji. Tango nguncur. Apa mau nyok? Jangankan ngaji loh Pak, sholat saja kalau tidak sehat sesuai dengan bagaimana dia bisa sholat. Tidak bisa berdiri, harus duduk. Sholat, boleh ikut ngaji. Mian tak bisa tahiyat, muncul. Tahiyatul mubarakah. Ada apa? Muncul tak bisa. Sama seperti ini umpama patah tulang, baru dioperasi, kita mau sholat. Iyalah. Tahiyatul mubarakah. Tidak apa-apa. Apalagi hanya ngaji. Jaga Allah ta'ala apa boleh ke muslim. Semoga manfaat. Semoga barokah. Anak-anak kita menjadi orang yang baik-baik. Dan selalu senang melakukan kebaikan. Ini yang harus diharap. Pak, Bu, investasi akhirat kita itu yang paling besar anak itu loh. Simpanan kita lu yang paling besar anak itu di akhirat. Sampean kan sudah meninggal dunia nanti. Semoga masih panjang umur. Meninggal dunia. Lah ada tak bisa ada. Bantalnya sudah bukan bantal itu. Lu beluh. Tempat tidur kita bukan spring bed sudah. Spring tanah. Wong membuka mata sudah tidak bisa. Tubuh kita dimakan ulat. Sepi olah. Jangan olah. Buka itu.
Sampean kalau ingin tahu bahwa tubuh kita seperti apa, coba sampean entar ke rumah sakit CT scan. Tubuh kita di CT scan, polen duduk sekali. Si bodoh tengkorak. Di sini ada benjolan, di sini ada penyakit. Diberiin bini gue kan sakit, CT scan. Ini kan mas hasilnya mas apa? Anda ini. Ya Allah, kata rias ini. Gulis ini kayak engkau ngarajuan polen. Berarti oleh karena itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad, Allah itu tidak pernah memandang tubuh kita, Allah tidak pernah memandang jasad kita, yang dipandang oleh Allah itu hati kita. Oleh karena itu perbaiki hati, sucikan hati, bersihkan hati. Hati yang harus kinclong, bukan hanya muka yang kinclong. Muka kita, tubuh kita itu adalah bagiannya ulat, tapi hati kita yang akan kembali kepada Allah. Karena itu yang akan mendapatkan balasan. Nanti ikut semua. Hati ini adalah penentu. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau ini baik, seluruh tubuh itu baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau ini rusak, rusak semuanya. Hati. Oleh karena itu, hati-hati. Jangan sering main hati. Khawatir sakit hati. Tapi walaupun sakit hati itu perih, jangan pernah Anda bilang lebih baik sakit gigi ini daripada sakit hati ini. Jangan pernah bilang seperti itu. Kenapa? Takut mustajab pakai kikioku. Hati-hati. Allah. Coba gue nembian kan, san sorot sedikit coba, tengkorak kepi. Itu yang nanti hancur dalam tanah. Tapi ada loh Pak yang tidak hancur. Mau tahu jenengan? Orang yang mati syahid di peperangan. Sekarang tidak ada peperangan ke Indonesia. Demo ada, peperangan tidak ada. Bentar. Yang kedua, orang yang hafal Quran 30 juz. Kita sudah tidak masuk sudah kan Yasin Gun. Yasin aja bulan tidak hafal, hanya ikut ya. Tapi ada sampean. Siapa lagi? Maaf ya, kalau sampean tidak hafal Quran, usahakan surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadil mulku, dibaca malam satu kali. Itu katanya insya Allah akan menjadi, andaikan di Indonesia akan jadi pengacara itu nanti. Pengacara. Mohon maaf, ini urusan saya. Pengacara, mohon maaf, ini urusan saya. Jadi sampean kalau mau menghancurkan ini, pamit dulu sama saya, karena ini urusan saya. LBH ini. Surat Al-Mulk. Apal men dia? Pada apal ya. Oleh karena itu di desa-desa ada jam'iyah namanya jam'iyah munjiatan, oning. Munjiat lo enggak? Apa setauring dina kan berempat kena kopi. Onria tahu. Alhamdulillah. Terus selamat dekat ada lagi sampean kalau ndak hafal Quran, bi gue nggak lagi petik-petik nggak lagi hadis. Soalnya digaki. Ada lagi kalau sampean ndak hafal Quran, mau selamat di kubur, ada lagi apa? Baca ayat kursi 1 kali setelah sholat. Ayat kursi itu Pak, itu bukan dari wa ilahukum, tapi dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kata Rasulullah, siapa ngucap apa lihat kursi rupanya? Hah? Apa? Ngalaki apa dia? Oh ada lagi. Mari ngalaki sebab panggepang bi. Hadis sahih.
Man qara'a qul huwallahu ahad asyara marrat, siapa yang membaca surat Ikhlas qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 10 kali, 10 kali, banallahu lahu baitan fil jannah, maka dia akan dibangunkan rumah di surga. Hafal qul hu? Mun hafal mah yo mulai maki bener-bener mengaji. Keng qul hu mari coba qul hu qul hu qul hu qul hu. Sampai lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa lagi? Siapa lagi? Panjenengan kalau ingin tidak hancur tubuhnya dalam kubur, siapa? Orang yang tukang adzan di masjid. Orang yang tukang adzan di masjid tidak mau bayaran, tapi dia hanya sebentar semata-mata ingin pahala dari Allah, tubuhnya pasti hancur. Siapa lagi? Orang yang sering baca sholawat. Baca sholat. Jenengan tidak usah baca sholawat yang panjang-panjang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sama. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman. Tidak apa-apa. Sholawat di sholat itu bagus. Itu sholawat luar biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Baca. Yang paling enak itu yang pendek-pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Manakala panjenengan sampai baca 1000 dalam sehari semalam, dicicil atau dibaca langsung 1000, lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah, jenengan tidak diizinkan mati oleh Allah sampai melihat tempatnya di surga. Amin. Amin. Punya wudhu silakan, ndak punya wudhu monggo, sampean nifas ndak apa-apa, sampean head ndak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atana sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Lancar rezeki nembian. Lancar, lancar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sama seperti laki-laki ini. Ada yang perlu diketahui. Diam itu emas, Pak. Diam adalah emas. Jadi manakala istri sampean minta emas, sampean diam. Lah kan diam emas, Pak. Jadi diam adalah emas. Jadi bila mana istri kita minta emas, kita diam, karena diam adalah emas. ini tip dari saya. Tabarruat, Mas belikan emas, neneng. Mas, tukokno emas, Mas, neneng. Mas, mana yakin Mas, neneng. Mak neneng menolak gila ban Mas. Diam itu adalah emas. Jadi kalau saya diam berarti sudah punya emas. Mas siapa? Mas Durrahman, Mas Muslim. Lebih berat daripada emasmu itu. Allah, Mas Farid. Allah, Mas Farid. Nah, wala quwwata. Bersuci yang 4 yang diajarkan oleh guru kita itu apa? Tadhhirus sirri amma siwallah ta'ala wa hadha huwal ghayatul quswa. Yang keempat itu adalah menyucikan hati supaya dia selalu ingat kepada Allah. Tidak ada yang di hati, hanya Allah. Ini loh yang paling hebat. Ini biasanya guru-guru toriko loh, Pak. Guru-guru toriko itu ngajarkan itu. Sehingga yang dibaca dalam hatinya Allah, 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 ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semuanya kembalikan pada Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali karena pertolongan Allah. Jenengan dipanggil oleh tukang adzan, hayya 'alas shalah. Pak tentara, Pak polisi yang selalu bilang siap. Bila mana ada kata-kata pasti beliau bilang siap. Nama siapa, Pak? Siap. Muzammil. Punya anak berapa, Pak? Siap. 4.
Tapi khusus untuk sholat siapapun saja, raja, polisi, tentara, militer, apapun saja, orang yang hebat-hebat, tidak boleh bilang siap. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Artinya apa? Kekuatan yang diberikan itu bisa sholat, bisa senang sholat, itu semata-mata bukan kekuatan kita, tapi ada kekuatan dari Allah yang diberikan kepada kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon panjenengan korang deki malam gula ning Umul Qura. Deki malam gula ning Umul Qura nang rap pejak sapi datung ko. Masa gigi rembian. Jaya kiai saja habis seneng neng ambian cetak nyoba ngatuat. Diam itu adalah emas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.